Makam Selaparang, Bintaro Sekarbela Luang Balo Alibatu, Batu Layar, Kuburan Tainajong, Kuburan Tainajong, Kuburan Tainajong, Keramat Tainajong. Oke, halo Sobat Waras, jumpa lagi dengan Pavel 88 Channel. Salam sejahtera dan salam waras untuk kita semua. Video kali ini tidak ada tujuan untuk memanas-manasi keadaan, tetapi ini hanya sebuah opini dari saya supaya kita semakin waras. Dan sebenarnya kejadian yang terjadi di Lombok ini harus menjadi pembelajaran bagi para tokoh agama, terlebih khusus ya para ustadz yang suka berceramah dengan tidak menghargai adat istiadat setempat. Ya, buntut dari ceramah seorang ustadz yang merasa hebat, merasa sok suci, akhirnya menginjak-injak adat istiadat budaya setempat yang membuat masyarakat marah dan akhirnya melakukan tindakan yang memang secara hukum tidak dapat dibenarkan, dan saya pun tidak setuju dengan tindakan itu. Tetapi setidak-tidaknya ini memberikan pelajaran supaya ustadz, tokoh agama seperti Somad ya, seperti Bahar Rizik dan lain-lain yang suka ceramah ngawur, bertobatlah Anda sebelum masyarakat waras dan Anda pasti keok. Berita terbaru tadi di Lombok, kantor polisi itu digeruduk oleh massa yang sangat banyak, mendesak polisi agar segera menangkap seorang ustadz yang telah melecehkan kuburan para leluhur di Lombok dengan mengatakan bahwa kuburan-kuburan itu adalah kuburan tai anjing katanya. Ngeri ya. Oke, kita langsung aja simak informasinya, dan saya berharap segera Menteri Agama ambil tindakan tegas untuk ya melakukan verifikasi kepada para ustadz, para tokoh-tokoh agama supaya tidak sembarang bacot yang akhirnya merusak kerukunan umat beragama. Makanya saya sering ulang-ulang katakan, jangan mau dibodohi oleh tokoh agama, oleh ustadz-ustadz yang selalu berceramah provokatif, ya, mencaci maki, menghina-hina budaya, mengkafir-kafirkan adat istiadat kita. Oke, sekian opini pribadi saya. Simak video ini sampai tuntas dan salam waras. Ya Allah, mobil di parkiran semua dibakar. Ramai sekali orang. Ya Allah. Mana polsek ini, tidak ada datang polisi satupun ini. Motor saya bagaimana? NTB bergejolak, masa demonstrasi serbu Polda. Genpi.co tanggal 3 ya, ini barusan dimuat Januari 2022. Situasi di sekitar Polda Nusa Tenggara Barat NTB panas. Ratusan orang berdemonstrasi Senin 3 Januari. Mereka turun ke jalan karena tidak terima dengan ceramah kontroversial Misan Qudsiyah. Para pendemo itu berasal dari berbagai elemen seperti Majelis Adat Sasak, MAS, Laskar Sasak, dan Hizbullah Nadatul Wathan. Ketua Majelis Adat Sasak, MAS, Halalu Bayu Widya, menyebut ceramah Misan Qudsiyah membuat masyarakat NTB resah sebab Misan Qudsiyah diduga menghina kuburan para leluhur masyarakat NTB. Hal itu harus disikapi karena banyak masyarakat keberatan, kata Buya kepada Genpi.co NTB. Menurut Buya, masyarakat NTB mempunyai tradisi
dan kearifan lokal yang harus dijaga. Apa yang disampaikan itu menyinggung, jadi petugas harus bersikap segera, ujar Bayu. Para pendemo pun meminta kesempatan melakukan hearing, sharing kali ya, dengan Kapolda NTB Joko Poirwanto. Perwakilan massa dipersilakan masuk. Kabid Humas Polda NTB Kombes Artanto mengaku akan mengambil keterangan terkait video Misan Qudsiah. Wah, ini menarik ya. Dan sebenarnya penghinaan seperti apakah yang dilakukan oleh Ustadz ini? Nah, kita langsung aja simak informasi yang berikut yang lebih lengkap, lebih komplit supaya kita paham apa jalan cerita dan kenapa masyarakat NTB benar-benar marah kepada Ustadz yang mulutnya comberan ini. Simak sampai tuntas Sobat Waras. Buntut ucapan makam tahi anjing, markas Asuna Lombok Timur diserang warga. Inilah ya akibat Ustadz yang mulutnya bau tai ya, ginilah ya, sayang sekali. Suara ya dimuat oleh suara.com tanggal 2 bulan 1 2022 ya. Jagat media sosial di Lombok pada Sabtu tanggal 1 bulan 1 2022 dihebohkan dengan beredarnya video ya, sebuah video ceramah dari salah seorang ustadz bernama Misan Qudsiah. Dalam video tersebut Misan menyebutkan sejumlah makam keramat yang sering dijadikan tujuan ziarah masyarakat Lombok dengan sebutan kotoran hewan yakni anjing. Tai acong merupakan ungkapan bahasa Sasak. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti tahi anjing atau kotoran anjing. Misan Qudsiah mengatakan hal tersebut dalam video dakwah berjudul Wisata Religi ke Kuburan. Video diposting sejumlah channel YouTube antara lain Surabaya Mengaji, Jambi Mengaji, dan Rinjani TV. Video tersebut pertama kali diunggah pada 20 November 2020 silam. Dalam video berdurasi 1 jam 1:17:14 itu tampak Qudsiah sedang mengisi pengajian. Pada menit ke-30:42 Misan Qudsiah yang berasal dari Lombok Timur ini menyebut sejumlah makam di Lombok dengan sebutan kotoran hewan yakni anjing. Makam Selaparang, Bintaro, Sekarbela, Loang Balong, Alibatu, Batu Layar, kuburan Tain Ancong, makam keramat Tai Ancong, kata Misan dalam cuplikan video yang beredar tersebut. Potongan video yang beredar tersebut sontak memantik emosi masyarakat Lombok. Tak sedikit yang memberikan hujatan mengapa menyebut dan membawa nama tahi dalam ceramah tentang makam. Bikin gaduh aja, tulis guru besar Fakultas Hukum Universitas Mataram Profesor Sainal Asikin. Ya, ini dia sosok Ustadz Misan Qudsiah yang mulutnya kayak tai ini ya. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nadatul Wathan PBNW Prof. Fahrurozi Dahlan menyebutkan bahwa pihak berwajib mesti turun tangan menangani persoalan ini. Nanti diselesaikan secara hukum, katanya pada Sora.com Minggu siang. Misan Qudsiah memang melakukan klarifikasi atas ucapannya. Misan berdalil bahwa ucapan makam tai anjing tersebut ia nukilkan dari pendapat salah seorang ustadz sebelumnya. Mulai takia ya. Namun klarifikasi tersebut tak dapat menahan amarah warga. Emosi warga sudah kadung mencapai klimaksnya. Pada Minggu dini hari, tanggal 2 bulan 1 2021, sejumlah orang melakukan penyerangan ke markas As-Sunnah yang terdapat di Dusun Bagek
Nyaka, Desa Bagek Nyaka, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, sekitar pukul 2.15 WITA. Dampak dari penyerangan itu 6 unit mobil dan 7 unit sepeda motor rusak. Bahkan 1 dari 6 mobil itu hangus terbakar. Tidak sampai 100 orang yang melakukan penyerangan. Mungkin sekitar 30 sampai 40 orang. Sebut Irwan dalam salah seorang satpam yang bertugas di lokasi. Ya ini simpang siur ya. Ada yang mengatakan sekitar 300 orang. Ini katanya tidak sampai 100 orang lagi ya. Kata dia, rata dari pelaku penyerangan itu membawa golok dengan berpakaian bebas, menggunakan cadar dan ikat kepala berwarna putih. Besar dugaan hal itu merupakan buntut dari pernyataan pimpinan As-Sunnah Lombok, Misan Kutsiah, dalam salah satu pengajiannya tentang wisata religi ke kuburan yang diduga melecehkan para tokoh dan tempat-tempat bersejarah di Lombok. Ya, itulah ya dampak dari mulut penuh dengan tai ya. Sukanya sembarang bicara ya, tidak menghargai keyakinan dan budaya orang lain ya. Sebagai pelajaran buat ustadz-ustadz, jangan tiru cara berceramah si Bahar. Kalau nggak mampu berceramah, jangan jadi ustadz. Ya, betul-betul ya. Makanya ini harus dibuat pelajaran buat para dai agar lebih hati-hati. Bisa jadi Bahar Smith bisa kena nanti. Ustadz Wahabi, ya, pesantren sesat harus dibubarkan. Kalau terjadi di depanku pasti kutonjok tuh mulut Ustadz gila. Apa dia nggak akan mati? Di Arab Saudi juga banyak makam keramat. Apalagi ini ya, termasuk makam Kanjeng Nabi Muhammad dan istrinya juga dikeramatkan. Sobat waras, kita baca-baca aja ya. Bagus, sikat aja Salafi yang sok suci itu. Mulutmu harimaumu, buat pelajaran bagi yang lain. Hati-hati kalau ceramah, nggak usah jelekin tetangga. Cari bahan lain, kalau nggak bisa jangan jadi ustadz. Wahabi memang biadab, sesama bangsa kok menghina. Dasar Wahabi biadab. Pasti kadrun sesat. Apapun alasannya, semua penceramah di Indonesia harus bersertifikasi agar mereka pendakwa tidak asal jeblak menghujat, punya rasa sopan santun. Saya setuju ya. Memang sudah waktunya untuk diverifikasi ya, bersertifikat ya. Karma harus ada sertifikasi. Ya, memang menghindari ya ulama-ulama palsu. Katanya sadis, bagaimana kata-katanya sadis, bagaimana hatinya. Harus diutus tuntas, intoleran. Baru saja mau mengikuti gaya ceramah Gus Nur yang fenomenal, itu langsung kena batunya. Ya, agaknya salah pilih lawan nih. Maaf Ustadz Misan, antum belum seberuntung bla bla ya. Tofa somat, ompong diam aja. Itu tanda kesombongan para ahli agama yang ngaku Habib keturunan Nabi. Kini kena batunya, untung saja ya, yang dijabar. Ustadz lulusan Arab kayak gini, kalau nggak suka adat istiadat di kampung, jangan langsung ngebacot yang enggak-enggak. Mending tutur kata yang bagus seperti Jamaah Wali Songo. Berantam nyimak agama impor. Akibat Bahar nih akhirnya di follow juga gaya ceramahnya. Ya sobat waras, begitulah kira-kira informasinya. Dan saya tidak mau banyak komentar dulu. Silakan sobat waras berikan komentar Anda yang waras, yang tentunya bisa mengedukasi dan bisa mengubah pola pikir orang-orang yang terlalu mudah dibodohi oleh tokoh agama, mengatasnamakan Tuhan, mengatasnamakan agama, mengatasnamakan Nabi, lalu memporak-poranda budaya setempat, lalu budaya Arab disanjung-sanjung di negeri ini. Oke, salam waras and bye-bye. Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat. Percayalah kepada Dia, maka Anda pasti waras.